Apa nih ke Polres Jaksel malam-malam? Ya, hari ini saya mendampingi klien kami dari Persatuan Dukun se-Indonesia, diwakili oleh pengurus DKI. Jadi di sini melaporkan akun media sosial lah, Instagram yang bernama Marcel Radival 1 dan Marcel Radival. Jadi ada dua akun yang kita laporkan, akun Instagram dan akun Facebook. Marcel Radival dan Marcel Radival 1 dan Marcel Radival dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A dengan Oke. ancaman hukuman 2 tahun penjara. Oke, alasannya melaporkan itu apa? Mungkin kronologinya kenapa? Jadi beredar video di TikTok, YouTube, Instagram dan Facebook yang dilakukan yang dilakukan oleh Marcel Radival atau pesulap merah ya, yang menghina profesi dukun. Jadi akhirnya mengundang reaksi para dukun, sehingga para dukun itu mengambil sikap dan melaporkan saudara pesulap merah ke Polres Metro Jakarta Selatan. Apa yang disinggung Marcel di akun itu? Marcel telah Apa? menyatakan dengan jelas dan gamblang bahwa dukun itu profesinya adalah sebagai penipu dan cabul, pelaku pencabulan. Maka di sini kami melaporkan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 junto Oh gitu. pasal 45A. Ya jadi ya berarti ini Marcel ini mengatakan ya bisa dibilang mengatakan. Dia bukan saja mengatakan secara lisan di YouTube, tetapi dia menulis menulis di akun Instagram dan Facebooknya. Tapi ini baru dugaan ya, karena ini kan yang kami laporkan akunnya, bukan orangnya, akunnya. Nanti pengembangannya dari pihak kepolisian yang akan melanjutkan itu. Oke. Ini kan bapak-bapak kan dari Persatuan Dukun se-Indonesia. Ya, dukun. Ya. Ini mungkin ada alasan-alasan tertentu mungkin melaporkan Marcel Radival karena Akibat dari statement saudara Marcel atau pelacur merah, pelacur apa? pesulap merah. Pesulap merah ya, pelacur merah. Jadi pesulap merah akhirnya ini jadi berdampak negatif bagi profesi dukun gitu. Karena kita ketahui bahwa dukun sejak zaman dulu itu sudah dilegalkan oleh pemerintah Republik Indonesia, bahkan kerajaan di seluruh Republik Indonesia mengakui perdukunan tersebut. Karena dukun itu adalah seorang yang mempunyai kelebihan ya, supranatural, dan mempunyai kelebihan untuk membantu rakyat dalam bidang kesehatan pada zaman dulu. Namun seiring berjalannya waktu, nama dukun itu dirubah dengan nama tabib, kiai, ustadz, ya kan, paranormal, supranatural dan lain-lain. Nah, kalau bicara pada ilmu perdukunan itu mengacu kepada ilmu turun temurun secara luhur, ya. Ilmu turun temurun yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia dari leluhurnya secara empiris. Artinya di sini semua yang dilakukan oleh saudara pesulap merah ini patut diduga telah melanggar dengan terang ya, melanggar pasal-pasal ada di Undang-Undang ITE, pasal 28 ayat 2 dan junto pasal 45. Oh jadi artinya sebenarnya dukun pun dilindungi undang-undang berarti. Dukun ada akte pendiriannya. Dukun itu punya akte pendirian legal, ada tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Di dalam Kementerian Kehakiman juga tercatat di notaris. Dukun itu ada pendukun. Bahkan di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 1 angka 16, dukun itu dimasukkan kategori supranatural atau pengobatan alternatif. Dukun ya. Gitu. Ya. Maka itu disahkan oleh negara dan boleh gitu. Disahkan oleh negara dan boleh menjadi dukun, itu boleh. Makanya penjabaran dukun itu banyak tingkatannya gitu. Ada 12 penjabaran tentang dukun. Ada dukun santet, dukun beranak, dukun sakit gigi, ada dukun terawang, ada dukun pawang hujan dan lain-lain. Seperti itulah gitu. Maka ketika saudara Marcel bilang dukun itu adalah profesi yang cabul dan menipu masyarakat, ini udah menghina satu kelompok masyarakat, makanya termasuk dalam
pasal 28 ayat 2 junto pasal